Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Jelang Berbuka. Didukung oleh Anta nurullahi fajran jita ba'dal usri yusran Rabbuna alaka qadran ya imam al-anbiya'i Anta fil wijdani hayyun Anta lil aynaini dhayyun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu nilai yang paling dasar dalam ritual puasa adalah al-imsak. Al-imsak maknanya adalah menahan. Bukan sekedar menahan makan, menahan minum, menahan tidak hubungan badan saja. Jika hanya itu yang kita lakukan, maka puasa kita belum bisa dikatakan sempurna. Puasa yang kita lakukan masih sebatas puasa formalitas. Apa imsak yang dituntut oleh agama? Imsak yang dituntut oleh agama adalah menahan semua yang berpotensi membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita diskusikan hari ini adalah puasa medsos, puasa media sosial. Gadget, media sosial kita tidak bisa bunuh, apalagi di era teknologi dan informasi ini. Kata Alvin Toffler, salah seorang kolumnus Amerika, dia mengatakan kita hidup di abad di mana kita membutuhkan teknologi. Membunuh teknologi sama artinya membunuh kita, hubungan kita dengan dunia. Walhasil semakin orang memiliki teknologi dan menggenggam informasi, dia akan memegang dunia. Lalu bagaimana mungkin kita bisa puasa medsos sementara kita tidak bisa membunuh medsos? Apakah ini anomali? Ini hal yang kontra. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa membunuh gadget, kita tidak bisa membunuh media sosial. Yang bisa kita lakukan adalah at-tanzim, mengaturnya, bukan at-taqti', bukan membunuhnya. Bukan. Tidak mungkin kita hidup di abad ini punya anak, lalu ketika anak kita bermain gadget dan kita memarahinya, jangan pegang handphone itu, jangan pegang gadget itu dan lain-lain. Nggak mungkin. Hari ini kita hidup dengan semua fasilitas teknologi dan aplikasi media sosial yang ada. Lalu bagaimana cara kita mengatur, melakukan puasa terhadap media sosial? Yang pertama, jaga jari dan lisan kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muslim man salimal muslimuna min lisanih wa yadih. Siapa sih orang Islam itu? Nabi tidak mengatakan orang Islam adalah mereka yang sholat. Nabi tidak mengatakan orang Islam adalah mereka yang 24 jam baca Al-Quran. Tidak. Nabi tidak mengatakan orang Islam adalah mereka yang setiap detik sedekah. Tidak. Nabi mengatakan orang Islam, definisi yang paling sederhana yang dikatakan oleh Nabi adalah ketika man salimal muslimuna min lisanih wa yadih. Ada orang muslim lain yang merasa aman dari tangan dan lisan kita, maka kita sebenarnya dianggap muslim. Jadi gampang cara mengukurnya. Kalau ada orang yang tidak nyaman dengan julidnya lisan kita, tajamnya komentar kita, dikhawatirkan jangan-jangan kita belum muslim. Tapi ketika orang merasa teduh, merasa aman, merasa tidak tersakiti oleh lisan kita, oleh jari kita, maka kita muslim. Dulu sebelum era media sosial, saya agak susah membaca hadis ini, bagaimana cara mengkontekstualkannya. Tapi ketika kita hidup di era media sosial, semua orang punya aplikasi, semua orang punya media sosial, fahamlah kita yang dimaksud Nabi salah satunya adalah jaga jari kita untuk tidak menyakiti orang, untuk tidak membuli orang, untuk tidak memfitnah orang. Subhanallah, betapa
dosa di media sosial begitu berpotensi, sebegitu juga besar potensi pahalanya. Sampai-sampai ada sebuah celetukan, maha benar netizen dengan segala komentarnya. Ini sebenarnya sebuah sarkas, sindiran bagi orang-orang yang tidak bisa mempuasakan jari dan lisannya bermedia sosial. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana cara kita berpuasa media sosial? Unfollow akun-akun yang sekiranya membuat kita menjadi orang yang tidak produktif, tidak lebih baik, menjadi orang yang semakin jauh dari Allah, menjadikan kita semakin orang yang tidak benar. Unfollow. Dengan itu puasa kita semakin baik. Karena salah satu yang merusak puasa adalah an-nazar bi syahwatin, melihat dengan syahwat kata para ulama. Begitu kita scroll, ternyata ada akun-akun yang merusak mata kita, merusak hati kita, merusak pikiran kita, dan merusak puasa kita. Dan yang ketiga, cara berpuasa media sosial, jangan melihat orang dengan kacamata aib. Jangan hiket, jangan iri dengan status dan story orang lain. Dengan begitu kita menggunakan media sosial tepat pada prinsipnya, tepat pada kegunaannya. Saya Azhari Nasution, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anda baru saja menyaksikan Jelang Berbuka, didukung oleh